Aku masih ingat hari itu dengan jelas. Matahari bersinar lembut, menembus jendela kamar kami, dan aroma kopi hangat memenuhi dapur kecil yang sederhana tapi nyaman. Aku duduk di meja makan sambil menatap suamiku, Rizal, yang sedang tersenyum sambil menyiapkan sarapan. Senyum itu selalu membuat hatiku tenang, seolah dunia ini hanya milik kami berdua. Kami baru menikah 2 tahun lalu, dan aku merasa hidupku lengkap. Hari-hari kami dipenuhi canda, doa bersama, dan rencana-rencana kecil untuk masa depan. Aku, seorang wanita yang sederhana, merasa bersyukur karena Allah memberikan seorang suami yang tampan, penyayang, dan tampak begitu taat. Setiap pagi, Rizal selalu membacakan doa sebelum sarapan. Aku menatapnya sambil tersenyum, menahan rasa haru yang selalu muncul. Rasanya rumah tangga kami seperti cerita yang selalu aku impikan sejak kecil. Tenang, hangat, dan penuh berkah. Namun, di balik senyum dan ketenangan itu, aku kadang menangkap ada kilatan mata yang tak bisa kubaca. Tapi aku menepis rasa curiga itu, berpikir, mungkin aku hanya terlalu banyak berpikir. Bagiku, rumah tangga adalah tempat untuk percaya, tempat untuk bersandar pada cinta dan iman. Hari itu pun berlalu seperti biasanya. Aku memasak, Rizal pergi bekerja, dan aku menatap rumah yang sepi dengan hati yang damai. Aku tidak tahu, kedamaian itu hanyalah selimut tipis yang menutupi rahasia yang akan segera memuji imanku. Hari itu, aku pulang lebih awal dari biasanya, karena ingin menyiapkan makan siang untuk Rizal. Saat membuka pintu rumah, aku mendengar suara yang membuat hatiku berdetak lebih cepat. Suara percakapan yang terdengar asing, penuh rahasia, di ruang kerja Rizal. Aku menahan napas dan mendekat, mencoba mendengar tanpa ketahuan. Tidak ada yang perlu dicemaskan. Aku akan urus semuanya sendiri. Suara Rizal terdengar tegas, tapi ada nada gelisah. Jantungku berdegup kencang. Apa maksudnya? Apa yang sedang ia urus sendiri? Sejenak, aku merasa ada sesuatu yang selama ini tersembunyi dari pandangan mataku. Rasa tenang yang selalu aku rasakan seketika memudar, digantikan oleh pertanyaan dan ketidakpastian. Aku memutuskan untuk diam, mencoba menenangkan diri sambil menyiapkan makan siang. Namun, bayangan kata-kata Rizal terus menghantui pikiranku. Setiap senyuman yang dulu menenangkan, kini terasa misterius, seolah ada sisi lain yang belum pernah aku lihat. Malam itu, saat kami duduk bersama setelah sholat, aku mencoba memulai percakapan ringan. Tapi matanya yang seharusnya menatap penuh cinta, tampak sedikit menjauh. Ada jarak yang tiba-tiba terasa antara kami. Aku menahan air mata di dalam hati. Rasanya, rumah tangga yang selama ini kukira sempurna, mulai menampakkan retak pertama. Retak yang kecil, tapi cukup untuk membuatku sadar bahwa aku harus waspada. Dan mungkin Allah sedang menyiapkan ujian yang lebih besar. Beberapa hari kemudian, aku menemukan sesuatu yang membuat hatiku hampir hancur. Saat membersihkan meja kerja Rizal, aku melihat sebuah amplop berisi dokumen-dokumen dan sejumlah uang. Tidak ada catatan, tidak ada penjelasan. Hanya nama-nama dan angka-angka yang membuat kepalaku berputar. Rasa penasaran dan cemas bercampur menjadi satu. Aku mencoba menanyakan hal itu pada Rizal malam itu. Tapi ia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Jangan khawatir, semuanya ada jalannya." Namun, senyum itu tidak menenangkan. Malah membuatku bertanya-tanya, apa rahasia yang selama ini ia sembunyikan? Malam itu, aku berdoa lebih lama dari biasanya, memohon petunjuk pada Allah. Hati kecilku merasa ada sesuatu yang salah.
Tapi akal sehatku menolak mempercayai kemungkinan terburuk. Aku mencintainya, dan aku ingin mempercayainya sepenuhnya. Tapi pertanyaan itu terus berputar di kepala, seperti bayangan gelap yang tidak bisa aku singkirkan. Hari demi hari, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang tidak biasa. Panggilan telepon yang ia angkat dengan cepat, pesan yang dihapus begitu saja, dan sikapnya yang kadang tiba-tiba menyingkir dari perhatianku. Semua ini membuatku lelah secara emosional. Tapi aku berusaha menahan diri, berharap ini hanyalah fase yang akan berlalu. Namun, hati kecilku berkata lain. Rahasia itu, entah apa, sedang menunggu waktu untuk muncul sepenuhnya. Dan aku tahu, ketika itu terjadi, dunia yang selama ini kukira aman, mungkin akan berubah selamanya. Hari itu aku memutuskan, aku tidak bisa lagi hanya menunggu. Aku harus tahu apa yang disembunyikan Rizal, meski hati ini takut akan kebenaran yang akan kutemukan. Aku ingin kejujuran, bukan untuk menyakiti, tapi agar rumah tangga kami tetap berdiri di jalan yang benar. Aku mulai mengamati perilaku Rizal dengan lebih seksama, mencatat hal-hal yang terasa aneh, mencoba memahami pola hidupnya yang selama ini terlihat biasa. Setiap percakapan, setiap sikap, aku teliti dengan hati-hati. Rasanya seperti berjalan di atas es tipis. Satu langkah salah bisa membuat semuanya retak. Namun, rintangan pertama datang lebih cepat dari yang kuharap. Rizal tiba-tiba lebih sibuk dari biasanya, selalu membawa laptop dan ponsel ke ruang kerjanya, dan menutup pintu kamar setiap kali aku mendekat. Aku mencoba menanyakan hal itu dengan lembut, tapi ia hanya tersenyum dan berkata, "Aku sedang mengurus beberapa hal penting untuk masa depan kita. Percayalah padaku." Hatiku gemetar, tapi aku berusaha menenangkan diri. Aku berdoa setiap malam agar Allah memberikan petunjuk dan keberanian untuk menghadapi rahasia ini. Aku sadar, ini bukan hanya tentang menemukan kebenaran, tapi juga tentang menjaga iman, kesabaran, dan cinta dalam rumah tangga. Tetapi semakin aku mendekat pada rahasia itu, semakin aku merasakan tekanan yang berat. Aku tahu, ujian ini bukan sekedar rintangan kecil. Ini adalah pertarungan batin yang akan menentukan masa depan kami berdua. Hari-hari berikutnya terasa seperti badai yang tak terlihat. Setiap kali aku mencoba mendekati Rizal untuk berbicara, ia selalu menolak dengan alasan pekerjaan atau urusan penting yang tidak bisa ditunda. Aku mulai merasa terasing di rumah sendiri. Padahal, kami tidur di ranjang yang sama setiap malam. Suatu malam, aku memberanikan diri untuk membuka sebagian dokumen yang aku temukan sebelumnya. Hatinya bergetar hebat ketika aku membaca angka-angka dan nama-nama yang asing. Semua itu tampak seperti dunia yang sama sekali berbeda dari yang aku kenal. Aku merasa seperti berada di persimpangan jalan. Satu langkah maju bisa menghancurkan keyakinanku. Satu langkah mundur bisa membuatku menyesal selamanya, karena tidak berusaha mencari kebenaran. Rasa takut, kecewa, dan kebingungan bercampur menjadi satu. Aku menangis di sudut kamar, berdoa agar Allah membimbing langkahku. Rasanya seperti mengejar bayangan di tengah kabut tebal. Semakin aku mendekat, semakin jauh ia bergerak dari jangkauanku. Aku merasa lelah secara emosional. Malam-malamku diisi dengan tangisan diam dan doa yang tak henti-henti. Aku mulai meragukan diriku sendiri. Apakah aku terlalu ingin mengetahui rahasia itu? Apakah aku cukup kuat menghadapi kenyataan jika semua terbongkar? Satu-satunya hal yang masih kupegang erat adalah keyakinanku pada Allah. Aku tahu, jalan keluar hanya bisa datang jika aku berserah dan bertawakal.
Tapi hati kecilku menuntut jawaban sekarang juga. Aku merasa terjebak antara kesabaran yang diperintahkan iman dan keinginan untuk mengetahui kebenaran. Di titik inilah aku menyadari satu hal yang menakutkan. Jika aku tidak membuat keputusan penting segera, bukan hanya rahasia Rizal yang akan menguasai rumah tangga kami, tapi juga ketenangan hatiku sendiri akan hancur. Aku dihadapkan pada pilihan terakhir, sebuah keputusan paling sulit yang akan menentukan nasib pernikahan dan imanku. Malam itu, aku duduk sendiri di ruang tamu, menatap lampu yang redup sambil memikirkan semua yang telah terjadi. Hati dan pikiranku bertarung hebat. Satu sisi ingin mengungkap semua rahasia Rizal. Sisi lain takut kenyataan itu akan menghancurkan rumah tangga yang selama ini kuanggap sakral. Aku menutup mata dan berdoa, memohon petunjuk dari Allah. Tuhan, tunjukkan jalan yang benar. Aku ingin mempertahankan cinta dan iman, tapi aku juga ingin kejujuran. Tangisku tak terbendung, bukan karena marah, tapi karena rasa takut kehilangan semua yang aku cintai. Pilihan itu datang seperti bisikan halus di hati. Aku bisa menuntut kebenaran sekarang dan menghadapi risiko yang mungkin menghancurkan kami, atau bersabar sejenak, terus memantau dan menyerahkan segalanya pada Allah, dengan keyakinan bahwa jawaban akan datang pada waktunya. Dengan napas berat, aku memilih jalan kedua. Aku memutuskan untuk bersabar, menjaga iman, dan tetap mencintai Rizal sambil berdoa agar Allah memberikan petunjuk yang jelas. Ini bukan keputusan mudah, tapi aku tahu, hanya dengan tawakal, aku bisa menemukan ketenangan hati. Malam itu, aku menangis, tapi bukan menangis putus asa. Aku menangis karena aku sadar, kekuatan sejati bukan terletak pada mengetahui semua rahasia, tapi pada kesabaran, keimanan, dan cinta yang tulus, bahkan saat segalanya tampak gelap. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mendekati Rizal dengan hati yang lebih tenang. Aku menyiapkan sarapan favoritnya dan membawanya ke meja makan, tersenyum meski hati masih dipenuhi keraguan. Aku ingin menunjukkan bahwa aku tetap ada untuknya, meski tidak mengetahui seluruh rahasia yang tersembunyi. Rizal menatapku dengan mata yang tak bisa aku baca sepenuhnya. Namun, kali ini, aku merasa ada sedikit kelonggaran di antara kami, seperti pintu yang perlahan terbuka. Aku mulai berbicara dengan lembut, bukan menuntut, tapi mengajak dialog. Aku bertanya tentang masa depan kami, tentang harapan dan impian yang kami bangun bersama. Dan sedikit demi sedikit, ia mulai terbuka, menceritakan hal-hal yang selama ini ia sembunyikan karena rasa takut dan malu. Aku belajar bahwa kadang jawaban tidak datang dengan cara yang kita bayangkan, tapi melalui kesabaran dan doa. Aku mulai memahami sisi Rizal yang manusiawi, yang tidak sempurna, tapi ingin berusaha menjadi lebih baik. Dan aku sadar, inilah momen pertama di mana rumah tangga kami mulai menemukan cahaya setelah gelapnya ketidakpastian. Setiap percakapan, setiap senyum yang kembali muncul, membuat hatiku sedikit lega. Aku menyadari bahwa perjuangan ini bukan sekedar untuk mengetahui rahasia, tapi untuk menumbuhkan kepercayaan, pengertian, dan cinta yang lebih tulus antara kami berdua. Hari-hari berikutnya terasa lebih ringan. Aku dan Rizal mulai berbagi lebih banyak, bukan hanya tentang hal-hal yang nyata, tapi juga tentang perasaan terdalam kami. Aku belajar untuk tidak cepat menilai, dan Rizal belajar untuk lebih terbuka, tanpa rasa takut. Setiap percakapan menjadi jembatan yang menguatkan rumah tangga kami. Setiap senyuman menjadi obat bagi luka hati yang sempat muncul. Aku juga menyadari, rahasia yang dulu membuatku gelisah, ternyata bukan untuk menyakiti aku,
Tapi karena Rizal takut membuatku khawatir, aku tersentuh oleh niat baiknya, sekalipun caranya menyembunyikannya salah. Kami belajar saling memaafkan, memahami, dan saling menguatkan. Malam itu, setelah sholat berjamaah, aku memandang Rizal dengan penuh rasa syukur. Hatinya tenang, matanya lembut, dan aku merasa rumah ini kembali hangat, dipenuhi cinta yang tulus dan iman yang kuat. Aku sadar, kebahagiaan tidak selalu datang dari kesempurnaan, tapi dari kesediaan untuk bersabar, berdoa, dan memberi kesempatan kedua. Aku tersenyum dalam hati, bersyukur pada Allah yang telah menuntun kami melewati ujian yang begitu berat. Rumah tangga kami mungkin tidak sempurna, tapi kini lebih kuat, lebih dekat, dan lebih penuh cinta dari sebelumnya. Kini, setelah semua yang kami lalui, aku memahami satu hal penting. Hidup tidak selalu sempurna, dan rumah tangga tidak selalu berjalan mulus. Tapi dengan kesabaran, doa, dan keikhlasan, setiap ujian bisa menjadi jalan untuk memperkuat iman dan cinta. Rahasia yang dulu membuatku gelisah, kini menjadi pelajaran berharga tentang kepercayaan, pengertian, dan ketulusan hati. Aku belajar bahwa mencintai seseorang bukan berarti mengetahui segalanya, tapi memberi ruang bagi mereka untuk menjadi manusia dengan segala kekurangannya. Aku belajar bahwa kekuatan sejati seorang istri bukan hanya dalam kesabaran sehari-hari, tapi juga dalam keteguhan iman dan tawakal kepada Allah. Rizal dan aku kini berjalan berdampingan, tidak hanya sebagai pasangan suami istri, tapi juga sebagai sahabat dan teman seiman, saling menguatkan di setiap langkah. Rumah kami kembali dipenuhi tawa, doa, dan ketenangan yang sejati. Ketenangan yang lahir dari kejujuran, pengertian, dan cinta yang tulus. Dan aku sadar, ujian ini bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membimbing kami menjadi lebih baik. Aku bersyukur, karena di balik kesulitan, Allah selalu menanamkan hikmah, cahaya, dan kesempatan kedua yang membuat kami belajar mencintai dengan lebih bijak dan lebih ikhlas.